Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong kameranya diaktifkan dulu semuanya, biar Bu Santi screenshot untuk bukti kehadiran. Oke. Bu Santi screenshot ya. Satu, dua, tiga. Baik. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kepahaman dalam belajar pada materi gerontik hari ini. Berdoa disilahkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ya, berdoa selesai. Baik. Selanjutnya kita hari ini belajar tentang apa, teman-teman? Suara Bu Santi jelas? Jelas, Bu. Oke. Sudah baca RPP, hari ini belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Mendemonstrasikan proses perawatan gerontik, khususnya pengkajian pada lansia. Iya. Apa saja materinya? Senam otak, terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Suara Bu Santi jelas atau tidak? Autosonic terapi, relaksasi progresif, sama depth breathing. Iya. Paling tidak pada saat belajar itu apa namanya? Dibaca dulu. Waktu baru pertama dapat RPP, dibaca dulu materinya untuk pertemuan itu apa. Lebih bagus lagi dicari dulu materinya, dipelajari. Setelah itu, pas ketemu dengan dosen, kita bisa diskusi begitu ya. Jadi tidak hanya mendengarkan dosen, tapi juga nanti ada diskusi. Baik, kita mulai saja untuk materinya. Bu Santi share screen terlebih dahulu ya. Seperti biasa setelah perkuliahan, jangan lupa nanti kalian silahkan download materinya, sudah Bu Santi share di Skalsa, terus kemudian mengisi kehadiran ya, presensi kehadiran. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Jelas ya? Jelas tulisannya? Jelas, Bu.
Yang pertama kita belajar tentang standar operasional prosedur tentang senam otak. Ya. Senam otak ini merupakan gerakan senam yang sederhana dan mudah. Gerakan senam ini dapat dilakukan kapan saja oleh siapa saja dan di mana saja. Nah, latihan senam otak ini diawali dengan lansia ini minum air putih, ya, kemudian memberikan energi langsung ke otak dan membantu metabolisme tubuh. Diakhiri dengan minum air putih untuk membantu peredaran oksigen menuju otak setelah lelah latihan. Rencana pelaksanaan senam otak diuraikan sebagai berikut. Sasarannya kepada lansia dengan demensia, mulai dari sangat ringan sampai sedang, dan dapat mengikuti latihan dengan baik. Apabila senam lansia melakukan gerakan senam otak merasa kesakitan, maka latihan senam otak wajib dihentikan. Akan lebih baik lagi kalau misalnya sebelum dilakukan senam otak, diperiksa dulu tekanan darah, nadi, respirasi, ya, juga pernapasan atau tetek ini. Kemudian waktu dan tempat ini bisa dilakukan selama seminggu 3 kali. Misalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat, atau sebaliknya Selasa, Kamis, Sabtu, ya. Pada pukul 7.30 sampai 8 dilakukan selama kurang lebih 20 menit. Latihan senam otak ini dapat dilakukan di halaman depan rumah, ya, atau di tempat yang teduh. Kalau misalnya di panti jompo bisa di halaman depan panti jompo. Bisa menggunakan kursi. Persiapan bisa menggunakan tip dan kaset, ya. Kemudian dengan musik yang lembut, kemudian air minum sesuai dengan kebutuhan dan kursi. Tata tertibnya, lansia yang telah dipilih, maksudnya dalam keadaan sehat dan bersedia melakukan kegiatan, kemudian latihan senam otak ini terdiri 3 gerakan, yaitu gerakan middle movement, kemudian meregangkan otot atau lightening activity, kemudian gerakan meningkatkan energi dan penguatan sikap atau energi exercise dan deeping attitude. Untuk lansia, dapat dilakukan istirahat tiap antara gerakan inti karena mempertimbangkan tingkat kelelahan pada lansia. Nah, di sini pemanasannya, lansia dipimpin berdoa terlebih dahulu, minum air putih, kemudian melakukan nafas dalam sebanyak 8 kali. Lansia menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri sebanyak 8 kali sambil melakukan nafas dalam. Kemudian menyilangkan kaki secara bergantian sebanyak 10 kali. Nah, kemudian dilanjutkan dengan gerakan inti. Nah, di sini ada gerakan inti dan beserta contoh gambarnya. Gerakan menyeberangi garis tengah, the middle movement, terdiri dari gerakan silang atau cross crawl, ya. Ini secara bergantian, pasangan kaki dan tangan yang berlawanan seperti gerak jalan di tempat, kemudian tangan menyentuh kaki berlawanan lewat belakang tubuh, hitungannya 2 kali 8. Kemudian gerakan tidur atau lazy egg, lansia berdiri tegak menghadap satu titik yang terletak pada satu titik setinggi mata, kemudian menggunakan tangan kiri menggenggam membuat angka 8, tidur di mana titik tadi merupakan titik tengah dari angka 8 tidur yang dibuat. Kemudian lakukan hal yang sama dengan tangan pada tangan kanan, masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian gerakan gajah atau elephant seperti di gambar, menggambar angka 8 tidur pada garis tengah tubuh, dan dengan membuat angka 8 tidur yang besarnya di mana tangan kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 2 kali 8 hitungan.
Kemudian gerakan putaran leher dilakukan 2 kali 8 hitungan atau next roll, di mana leher ini diputar ke kanan dan ke kiri membentuk setengah lingkaran. Kemudian pernafasan perut atau belly breathing, di mana 1 kali menghembuskan dengan cara mengeluarkan nafas pendek melalui bibir yang diruncingkan. Setelah itu menghembuskan nafas melalui hidung juga. Nah, dilakukan 3 kali, kemudian energizer dilakukan dengan posisi duduk, meletakkan telapak tangan pada kedua paha. Jadi duduk, tangannya itu berada di atas kedua paha, kemudian menarik nafas. Usahakan bahu terbuka dan tetap rileks, ulangi gerakan 3 kali. Selanjutnya adalah gerakan meregangkan otot, ya, di mana caranya gerakannya adalah gerakan burung hantu. Nah, contohnya ini adalah salah satu bahu membuat rileks otot leher, kemudian kepala digerakkan, ya, menghadap ke kanan dan ke kiri, tangan disilangkan ke depan dada, hitungannya 2 kali 8. Gerakan yang selanjutnya adalah gerakan mengaktifkan tangan atau the active arm, di mana gerakan ini dilakukan 2 kali 8 hitungan, ya, bergantian dari tangan kanan dan tangan kiri, dengan cara tangan kanan diluruskan, tangan kiri ditekuk melalui belakang kepala, kemudian buang nafas perlahan sementara otot-otot diaktifkan dengan mendorong tangan ke 4 jurusan. Yang ketiga adalah gerakan lambaian kaki, ya, seperti pada gambar, dilakukan 2 kali 8 hitungan. Nah, dilakukan pada kaki kanan dan kaki kiri. Pergelangan kaki diletakkan di atas lutut. Misalnya kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri dan juga gitu sebaliknya. Yang keempat, gerakan pompa betis, ya, dilakukan 2 kali 8 hitungan. Nah, di sini dilihat lansia berdiri dan menyangga tangannya pada dinding atau sandaran kursi. Boleh salah satu, kemudian salah satu kaki ke belakang dan badan condong ke depan. Dilakukan bergantian pada kaki kanan dan kaki kiri. Nomor 5, gerakan peluncur gravitasi, ya, dengan cara duduk, kedua kaki disilangkan, kemudian kedua tangan mengarahkan kepada kaki, membungkuk ke bawah. Ulangi sampai dengan 3 kali. Yang nomor 6 adalah pasang kuda-kuda, dilakukan 2 kali 8 hitungan, di mana kedua tangan, ya, ditekuk menghadap atau memegang pinggang, salah satu kaki memanjang dan salah satu kaki ditekuk. Itu bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan yang selanjutnya adalah gerakan meningkatkan energi dan penguatan sikap. Nah, gerakan sekelar otak atau brain button, nah, ini dilakukan 8 kali hitungan. Tangan kanan memijat 2 titik di bawah tulang klavikula atau titik yang menonjol pada daerah di bawah tenggorokan, ya. Kemudian lansia melakukan gerakan tersebut sambil membayangkan menggambar kupu-kupu 8 dengan kepala tetap menatap ke depan. Yang kedua adalah gerakan tombol bunyi, di mana 8 kali hitungan, ya, di bawah bibir, yang satunya diletakkan di tulang pubis. Jadi di perut bagian bawah dan di sini di bawah bibir. Saat merasakan sensasi yang lebih baik dari hubungan antara bagian atas dan bawah dari tubuh, lansia itu akan merasakan lebih stabil dan terpusat. Kemudian gerakan tombol keseimbangan, di mana satu tangan berada di titik tengkorak belakang dan tangan yang satunya berada di atas pusat atau umbilikus, dilakukan selama 8 hitungan bergantian tangan kanan dan kiri.
Keempat, gerakan tombol ruangan, di mana tangan yang satu diletakkan di atas bibir, yang tangan lainnya itu di punggung belakang, dilakukan 8 kali hitungan dengan 8 kali hitungan bergantian tangannya. Kemudian yang kelima, gerakan menguap berenergi. Di sini, pada saat menguap, letakkan 2 jari pada kedua tangan menyentuh tempat yang tegang di antara rahang, ya, untuk bermanfaat untuk menyeimbangkan tulang tengkorak dan menghilangkan ketegangan di kepala dan di rahang. 6. Gerakan pasang telinga, di mana lansia menarik kedua daun telinga ke belakang dan memijat lembut dengan jari-jari, dilakukan 2 kali 8 hitungan. 7. Gerakan tight relax, menyilangkan kedua kaki, kemudian tangan, jari-jarinya dijalin dan dibawa dekat ke dada. Dilakukan 2 kali 8 hitungan. Kemudian setelah itu lakukan observasi. Ya. Nomor 1, mampu melakukan gerakan menyeberangi garis atau the midline movement. Iya atau tidak, ya. Tadi masing-masing gerakannya dilihat. Kedua, mampu melakukan gerakan meregangkan otot atau lengthening activity. Ya dan tidak, setiap gerakannya diobservasi ya dari setiap lansia. Ketiga, mampu melakukan gerakan meningkatkan energi dan penguatan energi. Dari setiap gerakannya dilihat bisa atau tidak. Ya dan tidak. Nah, selanjutnya adalah standar operasional prosedur relaksasi autogenik. Relaksasi autogenik adalah relaksasi yang bersumber dari diri sendiri berupa kata-kata atau kalimat pendek ataupun pikiran yang bisa membuat pikiran itu tentram. Tujuannya mengurangi stres, memberikan ketenangan, dan mengurangi ketegangan. Alatnya tidak ada yang khusus, bila diinginkan dapat dilakukan sambil mendengarkan musik yang ringan. Persiapan pasien, beritahu pasien tindakan yang akan dilakukan dan atur posisi dalam posisi yang rileks, baik duduk maupun berbaring. Kemudian persiapan lingkungan, persiapkan lingkungan yang tenang supaya pasien itu bisa rileks dan tenang. Pelaksanaan tindakannya, pilih salah satu kata atau kalimat yang dapat membuat kita itu tenang. Misalnya kata-kata zikir seperti astagfirullah. Jadikan kata atau kalimat tersebut sebagai kata yang diucapkan ya, mantra untuk mencapai kondisi rileks. Jadi mengucapkan astagfirullahnya juga dengan pelan gitu ya, astagfirullahaladzim. Nah, itu diucapkan berkali-kali. Selanjutnya perhatikan posisi, atur posisi senyaman mungkin. Tutup mata secara perlahan-lahan, lemaskan seluruh anggota tubuh dari kepala sampai dengan kaki. Tarik nafas secara perlahan ya, sambil dipraktekkan masing-masing, ini juga bagus. Fokuskan pikiran pada kata-kata ucapan zikir tadi ya, astagfirullah. Lakukan berulang selama 10 menit sambil dinikmati. Bila tiba-tiba pikiran melayang, upayakan untuk fokus kembali pada istighfar. Bila dirasakan sudah nyaman atau rileks, tetap duduk tenang dengan mata masih tertutup untuk beberapa saat. Langkah terakhir, buka mata perlahan sambil rasakan kondisi rileks. Untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan konsentrasi penuh terhadap kata istighfar tadi yang dapat membuat rileks. Lakukan prosedur ini 2-3 kali agar mendapatkan hasil yang optimal. Ya. Tadi kan dilakukan 10 menit ya, dilakukan 2-3 kali. Sikapnya selama pelaksanaan hati-hati, teliti, ramah, sopan, dan responsi terhadap reaksi pasien. Evaluasi respon verbal, klien mengatakan rileks, mengatakan ketegangan berkurang, mengatakan sudah nyaman. Reaksi nonverbal, evaluasi respon nonverbal, klien tampak tenang, ekspresi wajah klien tidak tampak tegang, klien dapat melanjutkan pekerjaannya kembali. Kemudian dokumentasi, catat tindakan yang telah dilakukan, catat respon
pasien, nama, dan tanda tangan perawat. Selanjutnya adalah standar operasional prosedur relaksasi otot progresif. Ini suatu cara yang efektif mengistirahatkan otot melalui cara yang tepat, diikuti dengan relaksasi mental dan pikiran. Tujuannya untuk mengurangi stres, kecemasan, asma, nyeri lambung, hipertensi, dan insomnia. Persiapan, jelaskan tujuan ya, dan persiapkan pasien juga lingkungan yang nyaman, aman, tenang, kemudian bisa dengan duduk atau tempat tidur. Caranya instruksi klien untuk duduk atau berbaring dengan nyaman, instruksikan untuk memejam mata dengan perlahan, lanjutkan dengan menarik nafas dalam, menghirup udara melalui hidung, menghembuskan melalui mulut secara perlahan. Rasakan udara memenuhi abdomen ketika menghembuskan nafas melalui mulut. Rasakan bahwa semua ketegangan otot seperti dikeluarkan. Ulangi berkali-kali sampai merasa rileks dan nyaman. Pusatkan pikiran pada kaki dan betis, jari-jari kaki ke atas. Tegangkan kaki dan betis selama beberapa detik. Bersamaan menarik nafas melalui hidung, kemudian kendurkan kembali sampai menghembuskan nafas melalui mulut. Lakukan berulang sampai dengan nyaman dan rileks. Pusatkan pikiran pada paha dan bokong, luruskan kedua kaki, lalu tegangkan pada paha dan bokong selama beberapa detik. Dengan bertumpu pada kedua tumit kaki, bersamaan dengan menarik nafas melalui hidung, kemudian kendurkan kembali sambil menghembuskan nafas melalui mulut, lakukan berkali-kali sampai merasa nyaman dan rileks. Ya, dilakukan selanjutnya sampai dengan daerah pusatkan pikiran pada perut dan dada. Ya, lakukan tindakan seperti tadi. Kemudian pusatkan pikiran pada kedua lengan dan tangan, pada bahu dan leher, juga wajah dan kepala, sampai dengan mengendurkan kembali sehingga rileks, kemudian duduk kembali dengan tenang, dan rasakan semua ketegangan tubuh sudah dikeluarkan. Sikap selama pelaksanaan, hati-hati, teliti, ramah, sopan, dan responsi terhadap reaksi pasien, evaluasi subjektif, perasaan klien setelah relaksasi, kenyamanan klien, kemudian perbedaan dan perubahan keluhan setelah relaksasi, kemudian evaluasi objektif, ekspresi wajah, tanda-tanda vital, apakah klien tampak rileks atau tidak, kemudian kemampuan klien dalam latihan, bagaimana, apakah sudah sesuai atau belum. Catat tindakan yang telah dilakukan, tanggal dan pelaksanaan jam, catat respon klien terhadap tindakan, nama, dan tanda tangan perawat. Selanjutnya adalah prosedur breathing exercise. Ini adalah kombinasi dari latihan pernafasan dengan latihan fisik yang berguna memelihara dan meningkatkan kebugaran. Dilakukan untuk klien yang mengalami intoleransi aktivitas. Ya, prosedurnya ada prainteraksi, interaksi, dan kerja. Di sini prainteraksi membaca status klien dan mencuci tangan. Interaksi dilakukan melalui orientasi, salam, memperkenalkan diri, validasi kondisi